Shalom. Shalom semuanya adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita sama-sama bertemu lagi. Semuanya sekarang mau tanya dulu siapa yang sudah mandi? Semuanya udah mandi. Siapa yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan juga. Oke, kita mau sama-sama mulai sekolah minggu kita hari ini ya. Kakak mau ajak semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu, oke? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau sama-sama mulai sekolah minggu kami. Engkau sertai dari awal sampai akhir nanti Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kakak mau kita mau semua bergerak sambil memuji Tuhan. Oke? Siap semuanya? Angkat tangannya ke depan ya. 1, 2. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama pinggangnya ya, pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama, apalagi bahu ya, bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama. Terakhir apa? Lidah ya, lidahku ke depan, lidahku ke belakang, lidahku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama. Putar bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Bersama-sama. Sekali lagi. Bersama-sama. Yeay. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita mau mulai untuk menyembah Tuhan Yesus, oke? Kakak mau ajak semua duduk. Kita mau sama-sama siapin hati, siapin pikiran kita untuk dengerin firman Tuhan, oke? Kita mau sama-sama nyanyikan pujian nyanyi dan bersoraklah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan Yesus kami yang begitu menyayangi kami. Kami sungguh menyayangi Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak-sorai, kami mau melompat untuk memuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Yesusku, Yesusku, penemanku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Dia, kami sembah Engkau. Tuhan Yesus baik, kami menyayangi Tuhan Yesus. Kami menyayangi-Mu Tuhan, sama seperti Yesus sayang pada setiap kami. Kami memuji-Mu, kami bernyanyi bagi Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik selama-lamanya. Mari sama-sama adik-adik kita sembah Dia, bernyanyi bagi Dia. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang
ada padamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik buat setiap kami, yang sudah menebus hidup setiap kami, yang udah mati menggantikan kami. Karena begitu besarnya sayangnya Tuhan Yesus atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Halo semuanya. Oke. Hari ini kita akan mulai sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kenalin dulu sama yang mungkin sering lihat kakak ya jadi WL, mungkin pernah jadi host juga waktu Natalan kemarin. Ada yang tahu siapa nama kakak? Ya, mungkin nggak ada yang tahu ya, atau ya itulah. Sama Kak Vesto. Oke, dan hari ini Kak Vesto akan sharing tentang satu cerita firman Tuhan. Judulnya adalah pertukaran yang tidak adil. Boleh sama-sama ikutin gerakannya. Pertukaran yang tidak adil. Lagi ya, pertukaran yang tidak adil. Jadi judulnya adalah itu, pertukaran yang tidak adil. Nah, sebelum kakak masuk ke cerita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua. Sekarang coba bayangin deh. Bayangin kalau misalnya adik-adik lagi mungkin dikasih sepeda baru, punya sepeda baru yang masih kinclong, masih bersih, terus bunyi belnya masih kring 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 kring, masih bagus lah, warnanya masih mengkilat. Terus tiba-tiba sepedanya harus ditukar sama sepeda yang udah rusak, udah reot, berkarat, terus udah nggak bisa jalan, terus sepedanya itu udah nggak bisa bunyi juga belnya, bunyi udah kret kret kret, bunyi belnya udah jelek. Kalau tadi kan sepeda barunya kring 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 kring, tapi kalau ini sepedanya bunyinya kret kret. Nah, kalau misalnya ini harus ditukar, menurut adik-adik apakah itu adil? Tentu tidak. Sayang sepeda barunya kalau tiba-tiba misalnya harus ditukar sama sepeda yang udah rusak dan jelek. Atau misalnya kalau adik-adik punya uang 100, ini misalnya Kak Vesto punya uang 100 rupiah di sini, uang 100 rupiah ditukar sama uang 100.000. Berarti itu juga tidak adil karena tidak sebanding, ya kan? Jadi nggak adil kalau ini harus ditukar. Nggak adil. Nah, udah dibayangin ya. Nah, di Alkitab, di firman Tuhan ada satu cerita juga tentang pertukaran yang tidak adil. Lagi ya, pertukaran yang tidak adil. Oke, nanti adik-adik bisa baca di Matius 27 ayat yang ke-16 sampai 23. Nah, nanti adik-adik bisa baca, habis itu akan singkat ceritanya. Jadi ceritanya Tuhan Yesus lagi habis ditangkap. Dan habis ditangkap terus diadili dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Sama-sama ngomong, pengadilan. Nah, Yesus dibawa ke pengadilan dan ada di hadapan orang banyak. Ada yang pernah nonton film, mungkin ada hakimnya, ada judgesnya, ada jaksanya. Jadi di sana Yesus ada untuk diadili. Nah, biasanya adik-adik di adatnya sana pada hari raya wali negerinya, kalau di sini adalah Pilatus, mereka biasanya membebaskan satu orang hukuman. Sama-sama ngomong, satu orang hukuman itu dibebaskan. Nah, di cerita ini Pilatus tanya ke orang-orang di pengadilan. Orang banyak nih. Pilatus ngomong, ini siapa yang mau dibebasin? Apakah Yesus atau Barabas? Nah, Barabas ini adalah seorang penjahat. Nah, Pilatus tanya ke orang banyak, siapa yang mau dibebasin? Dan orang banyak pada ngomong dan teriak, bebaskan Barabas. Nah, orang-orang pada ngomongnya bebasin Barabas. Terus Pilatus nanya berarti sekarang kan, terus Yesusnya mau diapain? Nah, orang banyak pada ngomong lagi, salibkan dia. Jadi Yesus pada minta untuk Yesus itu disalib, untuk dihukum mati aja. Nah, padahal kan si Yesus kan nggak
salah apa-apa ya. Tuhan Yesus kan nggak berbuat salah apa-apa. Bahkan dia buat mujizat, melakukan hal baik, nolongin orang. Tapi dia malah diminta untuk dihukum mati. Nah, tapi si Barabas malah minta untuk dibebaskan. Padahal dia orang jahat ya. Aneh ya. Nah, orang berteriak supaya dia tuh disalibkan, Yesus disalibkan dan dihukum mati. Nah, coba sama-sama adik-adik kita pikir sebentar. Apakah Barabas yang bersalah itu malah dibebasin, dan Yesus yang nggak salah apa-apa malah dihukum? Coba adik-adik bayangin. Apakah ini pertukaran yang adil? Jawabannya tidak. Ya. Nah, kita semua sepakat dan setuju sekarang bahwa ini adalah pertukaran yang nggak adil. Orang yang salah itu harusnya dihukum. Orang yang berbuat salah, jahat, itu harusnya dihukum. Nah, sebenarnya adik-adik, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Barabas adalah gambar dari kita semua. Kita semua itu siapa, Kak? Kita semua itu adalah manusia. Kita semua adalah manusia berdosa. Kak Vesto, adik-adik, kakak-kakak semua, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita berbuat salah. Mungkin pasti pernah buat salah ya, pernah berdosa ya. Mungkin suka bohong sama temennya, atau sama papanya, sama mamanya, atau mungkin sama siapapun itu. Atau misalnya nyontek, atau misalnya mencuri, atau apa dosa yang lain. Kita semua pernah berbuat salah. Dan itu tetap salah. Nah, kita semua tuh orang yang bersalah. Dan di sini Barabas adalah gambaran dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Tapi di sini Yesus menggambarkan bagaimana orang-orang yang bersalah ini malah digantikan hukumannya oleh Yesus Kristus. Kita semua sebenarnya harusnya dihukum karena kita tuh salah. Kita semua tuh berbuat hal-hal yang gak baik. Tetapi kabar baiknya hari ini adik-adik, Kristus mau dan rela untuk dirinya ditukar. Dan rela untuk dirinya dihukum, disalib, supaya adik-adik dan kakak diselamatkan dan salahnya diampuni. Sama-sama ngomong, salahnya diampuni. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Kristus rela, Tuhan Yesus rela untuk memberikan nyawanya, menggantikan salahnya orang yang bersalah, yaitu kita. Yang di sini ceritanya adalah Barabas ya adik-adik. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah mujizat yang terbesar. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk dihukum, gantiin kita yang bersalah. Ini nggak adil banget sebenarnya. Tapi oleh karena anugerahnya Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan, dia mau melakukannya buat kita. Karena dia mengasihi kita. Mungkin kalau ada kakak adiknya atau sama siapa di sekitarnya, atau ngomong sama diri sendiri, ini nggak adil. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan melalui pertukaran yang tidak adil ini. Melalui kematian dari Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Amin. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa sebenarnya kita yang bersalah, tetapi Yesus Kristus mau menggantikan kita, menukar dirinya yang tidak bersalah sama kita yang bersalah, karena dia mengasihi kita. Alright, nanti habis ini kita bisa bahas lagi di Zoom sama kakak sekolah minggu. Mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat saat ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat hari ini kami bisa mengerti kembali Tuhan betapa besarnya kasih Tuhan. Kami mengerti hari ini pengorbanan Tuhan, kerelaan-Mu Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kami buat Tuhan. Kesalahan kami, betapa besarnya kasih-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan mau untuk memberikan diri-Mu, menggantikan salah-salahnya kami, dosanya kami Tuhan. Dan hari ini kami tahu bahwa anugerah-Mu sungguh besar buat kami, kasih-Mu sungguh besar buat kami, buat kakak-kakak, buat adik-adik, buat kami semua.
Kami bersyukur biar kami mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan kami mau untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau sharing lebih lagi di dalam Zoom. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin.